Assalamualaikum, tolong perkenalkan, saya dari kota Surabaya. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan, subscribe channel saya, Cakra Jawa. Salam kenal untuk saudara, saya semuanya. Semoga sehat selalu, amin. Ya Rabbal Alamin. Para leluhur Jawa pernah berpitutur dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tidak semua ilmu dapat diraih oleh pikiran yang tergesa. Ada pengetahuan yang hanya dapat dijemput melalui rasa. Pitutur itu mengalir dari generasi ke generasi, bukan sebagai kalimat yang dipamerkan kepada banyak orang, melainkan sebagai bisikan yang hidup di dalam laku. Ia berpindah dari hati seorang pini sepuh kepada hati murid yang telah belajar merendahkan diri, melepaskan kesombongan, dan berjalan perlahan menyusuri sunyi. Di tanah Jawa, malam tidak pernah sekadar menjadi pergantian waktu. Ketika angin bergerak pelan melewati pepohonan, ketika embun mulai turun membasahi rerumputan, dan ketika cahaya rembulan menyentuh pendopo kayu jati yang telah berusia puluhan bahkan ratusan tahun, ada keheningan yang seolah mengajak manusia kembali mendengar dirinya sendiri. Dalam keheningan itulah para leluhur dipercaya menanamkan pitutur yang tidak ditulis pada daun lontar, tidak dipahat di batu, dan tidak diumumkan kepada siapapun. Sebab mereka memahami bahwa ada ajaran yang akan kehilangan maknanya apabila hanya dibaca oleh mata, namun belum disentuh oleh rasa. Banyak orang mengira bahwa ilmu tertinggi adalah kemampuan menguasai dunia, mengalahkan lawan, atau memperoleh kesaktian yang membuat orang lain kagum. Namun para pini sepuh Jawa justru mengisyaratkan jalan yang berbeda. Mereka lebih dahulu mengajak seseorang mengenali riuh yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Sebab sebelum manusia mampu memahami jagat yang luas, ia perlu mengenali jagat kecil yang berdenyut di dalam batinnya. Pikiran yang terus berlari seringkali menyerupai angin yang kehilangan arah. Ia membawa kekhawatiran tentang hari esok, penyesalan atas masa lalu, dan keinginan yang tidak pernah benar-benar selesai. Semakin dikejar, semakin ramai. Semakin dilawan, semakin bising. Karena itulah para leluhur tidak mengajarkan untuk memerangi pikiran, melainkan mengajarkan sebuah laku yang lebih halus. Menyaksikan, merasakan, lalu membiarkannya kembali tenang, sebagaimana air sungai yang akhirnya menemukan aliran paling damai. Mungkin inilah sebabnya mengapa ajaran-ajaran lama selalu dibungkus dalam tembang, perlambang, dan kisah-kisah sederhana. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena kebenaran batin tidak pernah bisa dipindahkan sepenuhnya melalui kata-kata. Ia hanya dapat dipahami oleh mereka yang bersedia berjalan dengan elinglan waspada, hidup tanpa berlebihan dalam pamrih, serta belajar menerima setiap langkah dengan hati yang bening. Pada kesempatan ini, kita akan membuka perlahan sebuah lawang tua yang selama ini hanya diketuk oleh sedikit orang. Di baliknya, tersimpan sebuah pitutur tentang ilmu tertinggi mematikan pikiran berisik dalam 5 menit. Namun, jangan membayangkannya sebagai sebuah cara instan atau rahasia yang dapat dikuasai hanya dengan mendengar. 5 menit hanyalah pintu kecil untuk memasuki perjalanan yang jauh lebih panjang. Sebab yang benar-benar dipadamkan bukanlah pikiran itu sendiri, melainkan kegaduhan yang lahir dari keterikatan, ketakutan, dan pamrih yang selama ini diam-diam menguasai batin manusia. Maka, sebelum melangkah lebih jauh, marilah sejenak membiarkan napas mengalir sebagaimana adanya. Dengarkan angin malam yang berembus lembut, bayangkan harum tanah yang baru tersiram hujan, dan biarkan hati menjadi pendopo yang sunyi. Sebab barangkali apa yang selama ini kita cari di luar diri sesungguhnya telah lama menunggu untuk ditemukan di dalam keheningan rasa. Sejak masa para resi, empu, dan pini sepuh di tanah Jawa, perjalanan batin selalu dipandang sebagai jalan yang lebih panjang daripada perjalanan kaki. Banyak orang mampu menempuh ribuan langkah melintasi gunung dan lembah, tetapi belum tentu sanggup menempuh perjalanan menuju kedalaman dirinya sendiri. Karena itulah para leluhur tidak tergesa-gesa
mengajarkan kebijaksanaan kepada siapapun. Mereka lebih memilih melihat laku seseorang daripada mendengar banyaknya kata yang diucapkan. Sebab dalam pandangan mereka, ilmu yang sesungguhnya akan memancar dari kehidupan sehari-hari, bukan dari kepandaian berbicara. Tradisi kebatinan Jawa tumbuh dari pengamatan yang sangat dekat dengan alam. Gunung mengajarkan keteguhan, sungai mengajarkan keluasan, tanah mengajarkan kesabaran, angin mengajarkan kebebasan tanpa meninggalkan keseimbangan, sedangkan api mengajarkan bahwa setiap kekuatan harus disertai pengendalian. Alam bukan sekadar tempat manusia hidup, melainkan guru yang diam, yang terus memberi pelajaran kepada siapa saja yang bersedia memperhatikan dengan hati yang hening. Dari sanalah lahir laku prihatin, tirakat, dan berbagai bentuk pengendalian diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, tirakat dalam pandangan para leluhur bukanlah sekadar menahan lapar, menahan kantuk, atau mengurangi kenikmatan dunia. Semua itu hanyalah pintu awal. Tujuan yang lebih dalam adalah menjernihkan batin agar rasa mampu melihat apa yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran yang gelisah. Ketika keinginan mulai mereda dan ego tidak lagi mendominasi, seseorang perlahan belajar mengenali suara hatinya sendiri. Dalam ajaran kejawen, rasa sering ditempatkan lebih tinggi daripada sekadar kemampuan berpikir. Bukan berarti akal tidak penting, melainkan karena akal memiliki batas, sedangkan rasa mampu menangkap kehalusan yang sering luput dari logika. Rasa yang dimaksud bukanlah perasaan yang mudah berubah karena emosi, melainkan kepekaan batin yang lahir dari ketenangan, kejujuran, dan kesediaan untuk terus mengoreksi diri. Semakin bening rasa seseorang, semakin mudah ia memahami isyarat kehidupan tanpa harus banyak dipaksa oleh keadaan. Para pinisepuh juga mengajarkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari alam semesta. Apa yang terjadi di dalam batin sering memengaruhi cara seseorang memandang dunia di sekelilingnya. Ketika batin dipenuhi amarah, segala sesuatu tampak mengancam. Ketika batin dipenuhi keserakahan, apapun terasa kurang. Namun ketika batin mulai damai, angin yang berembus, suara burung, bahkan tetesan air hujan dapat menjadi pengingat bahwa kehidupan selalu bergerak dalam keseimbangan yang lebih besar daripada keinginan manusia. Pemahaman inilah yang perlahan mengantarkan seseorang menuju penghayatan tentang manunggaling kawulalan Gusti. Dalam tradisi Jawa, ajaran ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang dapat dicapai melalui hafalan atau pengakuan, melainkan melalui laku hidup yang semakin selaras dengan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kesadaran akan keterbatasan diri. Semakin seseorang melepaskan kesombongan, semakin ia belajar merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan tentang hubungan yang harmonis dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Barangkali itulah sebabnya mengapa banyak ajaran luhur tidak pernah ditulis secara gamblang. Para leluhur membungkusnya dalam tembang, wayang, peribahasa, dan berbagai perlambang yang hanya dapat dipahami sedikit demi sedikit melalui pengalaman hidup. Mereka khawatir apabila ajaran yang dalam diberikan kepada hati yang masih dipenuhi ambisi, maka ilmu hanya akan menjadi alat untuk meninggikan diri, bukan untuk menyucikan batin. Ada kisah yang sering diceritakan secara lirih tentang seorang empu tua yang hidup sederhana di pinggir hutan. Banyak orang datang untuk menyaksikan kesaktiannya, tetapi setiap tamu selalu pulang tanpa melihat pertunjukan apapun. Sang empu hanya mengajak mereka menyapu halaman, mengambil air dari mata air, lalu duduk dalam diam hingga matahari tenggelam. Sebagian merasa kecewa karena tidak memperoleh apa yang mereka harapkan. Namun beberapa orang yang bertahan mulai menyadari bahwa pelajaran terbesar bukanlah melihat keajaiban di luar diri, melainkan melihat kegaduhan yang selama ini memenuhi batin mereka sendiri. Dari kisah sederhana itu, para leluhur seolah ingin mengingatkan bahwa ilmu tertinggi tidak selalu hadir dalam peristiwa yang menggemparkan. Ia sering datang perlahan, seperti embun pagi yang jatuh tanpa suara, namun sanggup menghidupi dedaunan yang hampir mengering. Demikian pula batin manusia. Ketika ia dirawat dengan kesabaran, kejujuran, serta laku yang tulus, sedikit demi sedikit ia menjadi lebih peka terhadap makna kehidupan yang sebelumnya tertutup oleh riuhnya.
pikiran. Para leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa hidup harus ditaklukkan. Mereka justru mengingatkan bahwa semakin keras seseorang berusaha menguasai kehidupan, semakin jauh ia dari ketenangan yang sesungguhnya. Sebab kehidupan memiliki iramanya sendiri, sebagaimana musim yang datang tanpa dapat dipercepat ataupun ditahan. Manusia hanya diminta belajar menyelaraskan langkahnya dengan irama itu, bukan memaksanya mengikuti kehendak pribadi. Dalam laku kebatinan Jawa, ada sebuah pemahaman yang disampaikan secara perlahan dari generasi ke generasi. Rezeki bukanlah sesuatu yang semata-mata dikejar dengan kegelisahan. Rezeki adalah bagian dari keteraturan semesta yang akan menemukan jalannya ketika manusia hidup dalam keselarasan lahir dan batin. Bukan berarti seseorang berhenti bekerja atau hanya menunggu nasib, melainkan bekerja dengan hati yang jernih tanpa dikuasai ketakutan yang berlebihan. Sebab pikiran yang terus dipenuhi kecemasan seringkali justru menutup kemampuan melihat jalan yang sebenarnya telah terbuka. Disinilah makna eling lan waspada menjadi begitu penting. Selalu ingat kepada asal dan tujuan hidup, sekaligus waspada terhadap bisikan ego yang gemar membuat manusia merasa kurang. Ketika seseorang mampu menjaga kesadaran itu, ia tidak mudah terombang-ambing oleh pujian maupun celaan. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak menggantungkan kedamaian hidupnya pada hasil yang belum tentu dapat ia kendalikan. Para pini sepuh sering menggunakan air sebagai perlambang. Air tidak pernah memaksa batu untuk menyingkir. Ia mengalir dengan tenang, mencari celah yang tersedia, lalu pada waktunya mampu membentuk lembah dan sungai. Kelembutan air bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang bekerja tanpa keributan. Demikian pula batin manusia. Ketika dipenuhi ketenangan, ia mampu menemukan jalan keluar yang tidak terlihat oleh pikiran yang sedang panik. Angin juga menyimpan pelajaran yang halus. Tidak seorang pun dapat melihat bentuknya, tetapi semua orang dapat merasakan kehadirannya. Ia menggerakkan dedaunan, menyejukkan bumi, bahkan membawa benih kehidupan ke tempat yang jauh. Begitu pula rasa yang telah bening. Ia tidak perlu dipamerkan agar diakui. Kehadirannya akan tampak melalui sikap, ucapan, dan cara seseorang memperlakukan sesamanya dengan penuh tepa selira. Lalu ada tanah yang setiap hari diinjak tanpa mengeluh. Tanah menerima hujan, panas, dan pijakan kaki dengan kesabaran yang sama. Namun dari dalam diamnya, tanah menumbuhkan padi, pepohonan, bunga, dan segala yang menghidupi kehidupan. Para leluhur melihat bahwa kekuatan sejati memiliki sifat yang serupa. Ia tidak banyak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi diam-diam menghadirkan manfaat bagi sekelilingnya. Karena itulah mereka sering mengingatkan agar manusia hidup dengan semangat sepi ing pamrih, rame ing gawe, berkarya tanpa terus-menerus menuntut pengakuan, berbuat baik tanpa sibuk menghitung balasan. Semakin seseorang melepaskan keinginan untuk dipuji, semakin ringan langkahnya menjalani kehidupan. Hatinya tidak lagi mudah terluka oleh penilaian orang lain, karena pusat ketenangannya tidak berada di luar, melainkan tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang petani tua di sebuah desa yang dikelilingi sawah dan pepohonan. Setiap pagi ia datang sebelum matahari sepenuhnya terbit. Ia menyentuh tanah dengan penuh hormat, memperhatikan arah angin, melihat warna langit, lalu mulai bekerja tanpa tergesa-gesa. Orang-orang sering bertanya, mengapa sawahnya selalu tampak subur meskipun ia tidak pernah terlihat terburu-buru. Petani itu hanya tersenyum. Ia berkata bahwa padi tidak tumbuh karena teriakan manusia. Benih bertunas karena tanah dijaga, air dialirkan dengan baik, dan musim dihormati sebagaimana mestinya. Bila setiap hari manusia hanya memikirkan hasil, ia akan lupa merawat proses. Padahal, kehidupan lebih sering bertumbuh dalam proses yang sunyi daripada dalam keinginan yang tergesa. Kisah itu sesungguhnya bukan hanya tentang sawah. Sawah adalah lambang batin manusia.
Benih adalah niat, air adalah ketulusan, sinar matahari adalah harapan. Sedangkan gulma adalah pikiran-pikiran yang terus memenuhi kepala dengan rasa takut, iri, dan kegelisahan. Bila gulma dibiarkan tumbuh tanpa henti, benih yang baik pun akan kesulitan berkembang. Mungkin karena itulah para bini sepuh tidak pernah terburu-buru mengajarkan cara mengubah dunia. Mereka lebih dahulu mengajak muridnya membersihkan batin sedikit demi sedikit. Sebab ketika batin mulai tenang, keputusan menjadi lebih jernih, langkah menjadi lebih mantap, dan kehidupan perlahan menemukan keseimbangannya sendiri. Namun, para leluhur juga berpesan bahwa perjalanan ini tidak pernah selesai hanya dengan memahami kata-kata. Setiap pitutur hanyalah penunjuk arah, bukan tujuan akhir. Masih ada lapisan rasa yang tidak dapat diterangkan melalui bahasa, lapisan yang hanya akan terbuka ketika seseorang benar-benar bersedia duduk dalam keheningan, mendengarkan napasnya sendiri, dan membiarkan kesunyian menjadi guru yang paling setia. Kini kita sampai pada lapisan yang paling sunyi, lapisan yang oleh para bini sepuh Jawa seringkali tidak dijelaskan dengan banyak kata. Mereka memahami bahwa ada pengalaman batin yang tidak dapat dipindahkan melalui penjelasan, sebab setiap orang harus menjumpainya sendiri. Kata-kata hanyalah jembatan, sedangkan rasa adalah tujuan yang sesungguhnya. Barangkali inilah mengapa ilmu tertinggi tidak pernah dimulai dengan mengumpulkan semakin banyak pengetahuan, melainkan dengan mengurangi kebisingan yang memenuhi batin. Pikiran memang diciptakan untuk membantu manusia mengenali kehidupan, tetapi ketika ia terus berlari tanpa henti, ia dapat menjadi kabut yang menutupi kejernihan rasa. Dalam keadaan seperti itu, seseorang mudah dikuasai kekhawatiran, amarah, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Para leluhur tidak mengajarkan agar pikiran dimusuhi. Mereka mengajarkan agar manusia belajar duduk berdampingan dengannya. Ketika pikiran datang membawa kegelisahan, jangan segera melawannya. Ketika kenangan lama muncul tanpa diundang, jangan tergesa mengusirnya. Biarkan semuanya hadir sejenak, lalu berlalu sebagaimana awan yang melintas di langit. Langit tidak pernah bertengkar dengan awan, namun tetap luas dan tenang. Bayangkan, sejenak dirimu sedang duduk bersila di sebuah pendopo tua. Malam begitu hening, cahaya lampu teplok memancar redup, sementara angin perlahan membawa harum tanah yang baru disiram hujan. Dari kejauhan, terdengar lirih bunyi gamelan yang seolah menyatu dengan desir dedaunan. Dalam suasana seperti itu, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan. Yang ada hanyalah napas yang datang dan pergi, mengingatkan bahwa kehidupan selalu bergerak dalam iramanya sendiri. Tariklah napas perlahan, rasakan udara memenuhi dada, lalu lepaskan tanpa tergesa. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan pula untuk mengejar pengalaman yang luar biasa, melainkan sekadar menyadari bahwa setiap tarikan dan hembusan napas adalah tanda bahwa kehidupan masih berkenan menyertai langkah kita. Dari kesadaran yang sederhana inilah, batin perlahan belajar kembali pada ketenangan yang mungkin telah lama terlupakan. Di titik inilah paradoks laku Jawa mulai terasa. Semakin seseorang memaksa hidup mengikuti keinginannya, semakin berat beban yang ia pikul. Namun, ketika ia belajar menerima dengan bijaksana, tetap berikhtiar tanpa dikuasai pamrih, seringkali jalan yang sebelumnya terasa buntu perlahan mulai terbuka. Bukan karena dunia berubah seketika, melainkan karena cara memandang dunia telah menjadi lebih jernih. Para bini sepuh menyebut keadaan itu sebagai saat ketika rasa mulai memimpin, sementara ego perlahan belajar diam. Dari sanalah lahir sikap Narimo Ing Pandum, bukan sebagai kepasrahan yang lemah, tetapi sebagai kebijaksanaan untuk menerima kenyataan dengan hati yang lapang, sambil tetap menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya. Ketenangan seperti inilah
yang membuat seseorang tidak mudah goyah oleh keberhasilan ataupun kegagalan. Mungkin inilah makna terdalam dari ilmu yang selama ini dicari banyak orang. Bukan ilmu untuk menguasai orang lain, melainkan ilmu untuk mengenali diri sendiri. Bukan kekuatan yang tampak di hadapan manusia, melainkan kekuatan yang tumbuh diam-diam di dalam batin. Sebab ketika batin telah damai, setiap langkah terasa lebih ringan, setiap keputusan menjadi lebih jernih, dan setiap perjumpaan dengan kehidupan menghadirkan pelajaran yang baru. Apabila suatu hari nanti pikiran kembali berisik, janganlah tergesa menganggap dirimu telah gagal. Ingatlah pitutur para leluhur bahwa air sungai kadang keruh setelah hujan, tetapi tidak selamanya demikian. Jika dibiarkan mengalir, perlahan air akan kembali jernih. Demikian pula batin manusia. Kesunyian bukan sesuatu yang dipaksa hadir, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita berhenti memaksakan segala-galanya. Maka, bawalah pitutur ini bukan sekadar sebagai pengetahuan, tetapi sebagai teman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Biarkan setiap langkah menjadi laku, setiap napas menjadi pengingat, dan setiap keheningan menjadi ruang untuk kembali mengenal diri. Barangkali di sanalah pintu yang selama ini kita cari perlahan mulai terbuka, bukan dengan suara yang keras, melainkan dengan bisikan halus yang hanya dapat didengar oleh hati yang telah siap mendengarkan. Semoga rangkaian 4 bagian ini membentuk narasi yang utuh, mengalir, dan sesuai dengan nuansa reflektif spiritual kejawen yang Anda inginkan. Pada akhirnya, para leluhur Jawa tidak pernah mengajak manusia mencari jalan yang rumit. Mereka justru mengajak kembali kepada sesuatu yang paling dekat, namun paling sering dilupakan, yaitu mengenal batin sendiri. Sebab segala kegelisahan, ketakutan, dan kebingungan yang memenuhi pikiran seringkali bukan berasal dari dunia di luar, melainkan dari riuh yang terus dibiarkan tumbuh di dalam diri. Setiap pagi, ketika embun masih menggantung di ujung daun dan cahaya matahari perlahan menyentuh bumi, alam selalu memberikan pelajaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pohon tidak pernah tergesa-gesa meninggikan batangnya. Sungai tidak pernah memaksa lautan datang menghampirinya. Rembulan tidak pernah menuntut langit untuk selalu gelap. Semuanya bergerak sesuai garis yang telah ditentukan oleh Sang Maha Mengatur. Manusia pun sesungguhnya adalah bagian dari keteraturan itu. Namun, karena pikiran terlalu sering dipenuhi keinginan yang tiada habisnya, manusia perlahan kehilangan kemampuan mendengar suara hatinya sendiri. Ia sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, hingga lupa mensyukuri apa yang telah ada. Ia sibuk membandingkan perjalanan hidupnya dengan orang lain, hingga lupa bahwa setiap jiwa memiliki jalan pulangnya masing-masing. Para pini sepuh Jawa berpesan, jangan biarkan pikiran menjadi tuan, sementara rasa hanya menjadi tamu di dalam rumahmu sendiri. Ketika pikiran memimpin tanpa kebijaksanaan, lahirlah kesombongan, ketakutan, dan kegelisahan. Namun, ketika rasa mulai menjadi penuntun, pikiran akan kembali menjalankan tugasnya dengan jernih, menjadi sahabat yang bijaksana, bukan penguasa yang menyesatkan.